Amar Zoni tidak tinggal diam. Sepekan menjadi tahanan lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Amar Zoni buka suara mengenai tuduhan dirinya mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, Jakarta hingga harus diasingkan ke Nusa Kambangan. Mengikuti sidang perdana secara daring yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin, Amar Zoni membantah tudingan dirinya menjadi pengedar narkoba di Rutan Salemba. Bagi Amar Zoni, tuduhan itu mencemarkan nama baik diri dan keluarganya. Pemerintahan ini kan sudah pemerintahan yang mulia. Pemerintahan yang tidak sesuai dengan fakta dengan dan ini harus dihadirkan. Dan saya mau karena ini adalah tidak terbuka ya. Dan ini sangat membawa nama saya juga, membawa nama saya juga. Jadi saya mau dihadirkan offline, jadi ada semua tahu. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai, dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Itu dari Agustus aku yang ngurus makannya, pakaiannya, semuanya dari sabunnya sampai tetek bengeknya aku yang ngurus. Jadi bagaimana Amar transfer ke saya dari hasil kayak gitu? Gimana kalau dia pengedar pasti uangnya udah banyak gitu kan. Merasa dizolimi, Amar Zoni bertekad mengungkap fakta yang terjadi mengenai kasus yang menjeratnya. Untuk itu, mantan suami Iris Bella ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya dihadirkan di ruang sidang dan bukan menjalani sidang secara online. Saya akan memberikan dalam macam apapun itu, saya akan menjalankan seperti yang tadi kata waktu saya bilang, kalau di tempat inilah di mana tempat semuanya kita dengarkan semuanya gitu, kita buka semuanya gitu. Permintaan Amar Zoni untuk dihadirkan di ruang sidang secara offline agar dirinya bisa membongkar fakta yang sesungguhnya dari kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba sangat dinantikan publik. Apalagi belakangan beredar kabar, Amar yang akan bebas bersyarat pada Januari mendatang mendapat ancaman dan pemerasan senilai 300 juta rupiah dari oknum rutan. Gara-gara tak menuruti ancaman itu, Amar akhirnya dipindah ke Nusa Kambangan. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas. Udah nomorku udah kesebar kali ya, jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Tak hanya itu, yang mengejutkan lagi pernyataan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Masyhudi yang memastikan Amar Zoni tidak terlibat dalam peredaran narkoba di rumah tahanan. Kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin. Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya, mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong, siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Kok mengedarkan? Jangan salah loh statementnya, nggak ada saya bilang pengedarkan. Kan udah dibantah juga sama Pak Dirjen Pas. Bang Amar bukan pengedar atau segala apapun nanti, makanya kita lihat aja di persidangan. Jika demikian, apakah ada yang membuat skenario dan jebakan bagi Amar agar penahanannya dijauhkan dari Jakarta dan semakin lama masa hukumannya? Atau benarkah pemindahan Amar ke sel khusus One Man One Cell karena Amar mengetahui adanya praktek kotor yang dilakukan oknum berinisial P dalam peredaran narkoba di dalam rutan? Apa sih inisial P siapa? Nggak kenal, saya nggak tahu, nggak ada. Jadi nggak ada transferan uang dari Bang Amar ke aku, inget ya, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi yang ada aku yang mentransfer pihak-pihak rutan untuk makannya Bang Amar, kamarnya Bang Amar gitu loh. Jadi nggak ada uang masuk ke aku tuh nggak ada. Semua pertanyaan itu diharapkan akan terjawab bila Amar yang kini jadi terdakwa pengedar narkoba di Rutan Salemba dihadirkan di ruang sidang secara offline. Nah, permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut
jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dari persidangan, lihat kompetensi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh, habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Upaya Amar Zoni mencari keadilan mendapat dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Satu di antaranya dari Dokter Kamelia, kekasih Amar Zoni ini yang mengurus Amar semenjak ditahan di Rutan Salemba dan berlanjut di Lapas Cipinang. Kamelia juga aktif mengusahakan agar penahanan Amar di Nusa Kambangan dipindahkan lagi ke Jakarta. Ya supportnya cuma minta dia dipindahkan di Jakarta lagi biar sidangnya tuh lebih enak, lebih terbuka, oke? Ya. Berpacaran dengan Amar sejak pertengahan tahun lalu, Kamelia menunjukkan kesetiaannya. Dokter gigi ini tak mempermasalahkan kondisi dan status Amar yang memiliki track record pernah dipenjara karena kasus narkoba. Informasi yang beredar di kalangan terbatas, Kamelia dan Amar sebenarnya telah merencanakan pernikahan pada tahun depan, tepatnya setelah Amar dibebaskan secara bersyarat. Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk ke depannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya, oke ya? Ya nunggu ini nanti. Tapi yang jelas saya itu sudah tenang karena sudah ada yang mendampingi dan saya tahu persis kalau Dokter Lia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa. Insya Allah kan orang mau berubah ya masa nggak mau menerimanya kan gitu kan.